Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai sukuk atau obligasi syariah yang akan dibahas oleh 3 rekan saya. Yang pertama ada Risa Zahara, yang kedua ada saya sendiri, Heni Indriani, dan yang ketiga ada Tengku Raihan Dalilah. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan nama suku. Kata suku dapat ditelusuri dengan mudah pada literatur Islam komersial klasik, yang dimana suku berasal dari bahasa Arab yaitu sa, artinya tunggal, dan suku yang artinya jamak, yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau not. Di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 32 DSN MUI 9 2012, Dewan Syariah Nasional masih menggunakan istilah obligasi syariah, belum menggunakan istilah suku. Jika mengacu kepada fatwa tersebut, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dapat disimpulkan bahwa suku atau obligasi syariah adalah surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan atas aset, baik itu berupa tangible, intangible, ataupun kontrak proyek dari aktivitas tertentu, yang mewajibkan emiten membayar pendapatan bagi hasil kepada pemegang suku dan membayar kembali suku sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati. Dalam kegiatan mulai dari transaksi dikeluarkannya surat berharga tersebut sampai kepada aktivitas penyerahan hasil harus sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu karakteristik sukuk. Yang pertama merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat atau beneficial title. Yang kedua, pendapatan berupa imbalan atau kupon, margin, dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan. Yang ketiga, terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Yang keempat, penerbitannya melalui Special Purpose Vehicle atau SPV. Yang kelima, memerlukan underlying asset. Yang keenam, penggunaan proceed harus sesuai prinsip Islam. Selanjutnya, ada beberapa jenis-jenis sukuk. Yang pertama, sukuk ijarah. Sukuk ijarah merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah, di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain, berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Contohnya begini, ketika kita punya rumah, lalu kita menyewakan rumah tersebut kepada orang lain. Orang itu bisa tinggal di rumah kita dan membayar sewa setiap bulan atau setiap tahun. Tetapi rumah itu tetap menjadi hak milik kita. Selanjutnya yang kedua, sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah yaitu sukuk yang diterbitkan dengan akad mudharabah. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sedangkan kerugian yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal atau sahibul mal. Jadi begini, ketika saya punya uang tapi tidak tahu cara menjalankan bisnis, saya memberikan uang kepada seseorang yang pandai berbisnis, maka mereka akan menjalankan bisnis, dan jika bisnis itu untung, kita berbagi keuntungan. Tetapi jika mengalami kerugian, saya yang menanggung kerugiannya. Saya di situ dimaksud dengan sahibul mal. Yang ketiga, sukuk musyarakah.
Sukuk musyarakah yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan ataupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan partisipasi modal masing-masing pihak. Jadi begini, jika saya dan teman saya punya uang dan ingin membuka toko bersama, lalu saya menggabungkan uang untuk membuka toko. Jika toko menghasilkan uang, kalian berbagi keuntungan. Jika rugi, kalian juga berbagi kerugian sesuai dengan jumlah uang yang kalian masukkan. Selanjutnya, sukuk istisna. Sukuk istisna yaitu sukuk yang diterbitkan akad istisna di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang atau proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya yaitu manajemen suku. Dalam pembahasan submanajemen suku akan dijelaskan terperinci mulai dari penerbitan suku, pihak-pihak yang terlibat, jangka waktu, dan sifat imbalan suku. Langsung saja yang pertama yaitu metode penerbitan suku. Penerbitan suku sesuai dengan International Best Practice dapat dilakukan dengan cara atau metode sebagai berikut. Yang pertama yaitu book building adalah salah satu metode penerbitan surat berharga, yaitu investor akan menyampaikan penawaran pembelian atau surat-surat berharga. Biasanya berupa jumlah dan harga atau yield penawaran pembelian dan dicatat dalam book order oleh investment bank yang bertindak sebagai book runner. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan suku. Siapa aja ya pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan suku ini? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu ada obligor. Apa ya obligor? Obligor yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pokok serta imbal hasil suku yang diterbitkan. Yang kedua yaitu ada Special Purpose Vehicle atau SPV, yaitu badan hukum yang didirikan khusus untuk menerbitkan suku. Yang ketiga ada investor. Investor yaitu pihak pemegang suku yang memiliki hak kepentingan atas underlying aset melalui SPV. Yang keempat yaitu Syariah Advisor, yaitu sebagai pihak yang memberikan fatwa atau pernyataan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah atas suku yang diterbitkan. Yang kelima yaitu ada Wali Amanat. Wali amanat yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang suku sesuai dengan yang diperjanjikan. Jangka waktu atau tenor suku boleh dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari penerbitannya. Selain itu, suku juga dapat diterbitkan tanpa ditentukan jangka waktunya, mengacu pada akad yang digunakan dalam penerbitan suku. Imbalan suku dapat bersifat tetap atau fixed rate, atau mengambang atau floating, sesuai dengan jenis akad dan struktur yang digunakan dalam penerbitannya. Imbalan suku tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk presentase dan dibayarkan secara periodik sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada dalam penerbitan suku. Selanjutnya, sifat-sifat umum dari suku. Yang pertama yaitu suku dapat diperdagangkan. Maksudnya, suku mewakili pihak pemilik aktual dari aset yang jelas, manfaat aset atau kegiatan bisnis dan juga dapat diperdagangkan pada harga pasar. Yang kedua yaitu dapat diperingkat. Suku dapat diperingkat dengan mudah oleh agen pemberi peringkat regional dan internasional. Yang ketiga dapat ditambah. Sebagai tambahan terhadap aset utama atau kegiatan bisnis, suku dapat dijamin dengan bentuk kolateral berlandaskan syariah lainnya. Yang keempat, fleksibilitas hukum. Suku dapat distruktur dan ditawarkan secara nasional dan global dengan pajak yang berbeda. Yang kelima, suku dapat ditebus. Struktur suku dapat diperbolehkan untuk kepentingan penebusan. Baiklah, demikian materi dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.